فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dan tanah di tempat mereka pijak itu menjadi basah, tapi basahnya tidak becek. Karena padang pasir teman-teman, kalau terlalu kering, berat untuk dijalani. Kita kalau jalan di padang pasir itu cepat capek, berat, tanahnya kering. Atau kalau basah sekali becek juga jadi berat, maka dia harus dibasahin sedikit saja. Maka menjadi bagus tanahnya, mudah untuk dilewati. Allah buat seperti itu keadaan di tengah-tengah pasukan muslimin. Dikatakan di sini, atau saya tulis teman-teman sekalian, pada malam harinya Allah Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah Maha Suci menurunkan bantuan dari malaikat hadir pada malam itu, menurunkan hujan agar tanah yang ditempati kaum mukmin jadi basah dan ringan, yang memudahkan mereka melangkah juga mengambil air dari sumur nantinya. Karena air sumur jadi penuh karena hujan turun. Kalau tadi airnya agak dalam sulit juga ditimbah gitu. Sementara di lokasi kaum musyrikin turun hujan yang sangat lebat di sebelah gunung ini. Hujan lebat sampai becek semuanya. Becek semuanya jadi kotor, baju mereka jadi basah gitu kan. Sehingga jadi berat badannya, berat tanahnya gitu kan. Unta-unta mereka juga jadi berat, bahan-bahan yang mereka bawa semuanya jadi basah. Hujan lebat gitu. Sehingga lokasi tanah mereka becek dan membuat langkah-langkah mereka berat, serta mereka jadi letih pada malam itu karena tidak bisa tidur, gitu kan. Juga membuat mukminin dengan hujan gerimis tadi menjadi mengantuk, dan mengantuk ini ternyata adalah cara yang paling tepat menghilangkan rasa takut. Orang kalau takut, kemudian dia ngantuk, takutnya hilang, tidur akhirnya, gitu. Ya ternyata dengan ngantuk takutnya hilang, gitu. Jadi kalau teman-teman ngantuk, kalau takut ngantuk saja. Dikatakan pada saat itu beberapa orang sahabat yang bertugas pada malam itu, mereka mengatakan sampai-sampai saking ngantuknya pedang di tanganku jatuh sampai 7 kali. Dia berjaga malam, jadi ngantuk jatuh pedang bangun lagi, begitu terus sampai 7 kali, gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kejadian tersebut dalam surah Al-Anfal. Ini saya tadi katakan Al-Anfal menceritakan tentang perang Badr ini. Surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibuka Al-Qur'annya ya. Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati. Maaf. Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i maa'a وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Ayat 9-nya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, atau kalian memohon pertolongan kepada Tuhan, minta kemenangan, lalu diperkenankan untuk kalian, atau di sini bisa dikatakan dikenankan untuk Muhammad SAW, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu semua dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat 10-nya, dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 11, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian semua mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Jadi hujan gerimis turun, ngantuk, jadi hatinya jadi tentram, hilang rasa takutnya. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguhkan dengannya, dengan hujan, telapak kaki kalian. Jadi tanahnya jadi basah tadi, kakinya bisa lebih mudah untuk menyerang musuh nantinya. Kemudian ayat 12, ya ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat,
Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala-kepala mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari tangan mereka. Jadi perintah Allah kepada malaikat. Nanti kan kita pelajari setelah perang Badar bagaimana Nabi SAW mengatakan, maukah kalian tahu mana korban kalian, mana korban malaikat? Maka para sahabat mengatakan, iya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan di bekas tebasan leher ada bakar, luka bakar dan jari-jari terputus, itu adalah korban malaikat. Karena Allah menyuruh itu, menyuruh malaikat penggal leher-leher mereka dan potong jari-jari mereka. Ayat 12 Al-Anfal, ayat 13-nya. Ketentuan demikian itu adalah karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka sungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14, itulah hukum untuk mereka di dunia, dan maka rasakanlah hukuman itu bagi orang kafir. Sungguhnya bagi orang-orang kafir itu masih ada azab di akhirat nanti. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang kita sudah tahu masyhur, pimpinan tadi Aus, berkata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh anda sudah lebih tahu apa yang akan terjadi, peperangan apa yang akan terjadi, dan di Madinah terdapat saudara-saudara kami yang bukan tidak ikut dan mendukung anda karena takut, tapi mereka tidak tahu kalau terjadi peperangan. Niscaya kalau mereka tahu, mereka tidak akan meninggalkan anda sama sekali. Bila anda setuju ya Rasulullah, kami akan jadikan buat anda kemah di belakang pasukan, dan kami siapkan pula buat anda tunggangan khusus unta yang terbaik kami. Bila kami menang, maka itulah harapan kami semua. Tapi bila kami kalah, anda masih bisa menyelamatkan diri ke Madinah dengan menunggangi unta tersebut dan bertahan di Madinah, sehingga Islam tidak hilang. Karena kalau anda juga ikut mati, maka habis Islam ini. Artinya di sini ikhtiarnya Sa'ad radhiyallahu anhu sebagai manusia. Maka Nabi SAW berkata, sungguh pendapat yang baik. Lalu orang-orang Ansar membuat kemah khusus buat Nabi SAW untuk berteduh, dan Nabi SAW dari situ memantau peperangan. Nabi SAW lalu membagi bendera-bendera peperangan keesokan paginya. Ada bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, ada bendera dipegang oleh Mu'adz bin Umair, ada yang juga yang lain-lain dipegang oleh beberapa orang-orang Ansar. Saat tiba pasukan Quraisy, mereka sempat bingung karena tidak ada air. Ya. Waktu mereka rupanya tiba di situ, mereka minum, mereka berpikir nanti di setiap lokasi bisa mampir untuk ambil air. Cari air, nggak ada air. Pasukan kehabisan air. Hujan ada di mana tapi becek, jatuh ke tanah, nggak ada yang bisa diambil. Sumur adalah di belakang pasukan muslimin. Lalu pada saat mereka siap-siap mau perang, kondisinya lemah karena semalam tidak tidur, badan mereka basah, logistik mereka basah, air mereka kehabisan, gitu kan. Jadi banyak hal yang Allah SWT sudah persiapkan di situ. Lalu mereka begitu pula muslimin sudah siap-siap perang. Saat melihat keadaan sudah akan terjadi peperangan, Nabi SAW mengangkat tangan beliau dalam kemah berdoa kepada Allah, dan beliau terus berdoa agar meminta kepada Allah diberikan kemenangan. Dan Abu Bakar waktu itu bersama dengan Nabi SAW di kemah mengawal beliau. Nabi SAW lalu menutup wajah beliau SAW dengan jubahnya dan berdoa, ya Allah, bila engkau membiarkan kekuatan ini muslimin musnah, maka tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi orang yang akan menyembahmu. Lalu Nabi SAW terus berdoa sambil menangis. Lalu Abu Bakar merasa iba dengan Nabi SAW, mengatakannya, Rasulullah, bukankah anda sudah menjanjikan kemenangan? Bukankah anda adalah Rasulullah? Untuk apa kasihani diri anda? Ringankan doa anda. Sungguh Allah tidak akan menyusahkan anda. Maka Nabi SAW pun mengatakan, wahai Abu Bakar, sungguh doa itu adalah sebuah perintah. Kerjakan. Walaupun Allah sudah janji, kita ucapkan. Karena saya tidak ingin sahabat-sahabat saya jadi korban. Baik. Waktu masih ada ya? Hah? Sampai jam berapa nih? Saya lihat waktu Jakarta loh ini, jam 8 sekarang. Baik, ada beberapa kejadian luar biasa di Badar teman-teman sekalian. Beberapa kejadian besar di Badar. Sebelum terjadi peperangan kita bicarain, sebelum terjadi peperangan. Yang pertama, kisah sahabat yang mencium perut Nabi SAW. Saya tulis judulnya begitu. Pada saat selesai berdoa, sholat dan doa, Nabi SAW keluar dan mengatur saf sahabat. Nabi SAW tidak membagi-bagi pasukan, tapi menyatukan mereka dalam satu tempat. Nabi nggak bagi-bagi sisi kanan, sisi kiri, tengah, belakang, enggak. Pasukan sedikit, 313 orang. Bahkan yang ikut cuma 312, Abu Bakar mendampingi Nabi SAW. Pasukan disatukan di satu tempat. Terdapat sebuah kejadian kecil. Waktu Nabi SAW sedang mengatur saf dengan tongkat beliau, ada seorang dari Ansar yang kebetulan sangat gemuk, sampai waktu berdiri tubuhnya keluar dari saf. Maka Nabi SAW memerintahkan dia, mundurlah.
agar lebih rapi softnya gitu kan, sambil menekan ujung tongkat beliau ke perutnya sahabat itu. Mundur kamu gitu, ya. Lalu waktu itu tiba-tiba sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, Anda telah menyakitiku, maka aku ingin menuntut kisos, minta kisos dari Nabi. Anda tusuk saya juga tusuk ya Rasulullah. Gitulah mintanya. Ini medan perang dan ini sahabat. Sahabat yang lain semua dengar, langsung menghardik. Ada apa dengan kau? Ini Rasulullah. Orang ini tetap saya berkata, ya Rasulullah, hakku, aku harus minta kisos. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Nabi itu berikan perut, kasih tongkat, ini perut saya. Kata dia, ya Rasulullah, tadi waktu Anda sentuhkan, baju saya sempat terbuka sedikit. Maka kena dengan tongkat Anda kulit saya juga mau begitu ya Rasulullah. Maka yang terjadi, Nabi SAW bukain sedikit baju. Waktu terbuka, ternyata orang ini datang langsung memeluk perut Nabi SAW lalu menciumnya. Gitu kan? Lalu kemudian Nabi SAW menanyakan, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, ya Rasulullah, sekarang musuh depan mata. Jelas-jelas ini antara mati atau hidup. Saya ingin sebelum saya mati yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit Anda. Ini kejadian unik yang luar biasa. Maka Nabi SAW pun tersenyum. Tapi ini tentu satu orang, nggak mungkin orang semua buat itu ya. Pada saat itu teman-teman sekalian terjadi hal yang lain sebelum peperangan, namanya mubarazah, perang tanding. Orang-orang Arab dulu punya tradisi, sebelum perang yang besar mereka